Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Baik umat Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, shalom untuk kita semua. Shalom. Kita sedang berbicara tentang the power of prophetic, ya, kuasa profetik, yaitu kuasa dari firman yang pernah diberitakan menjadi kenyataan dan sedang menjadi kenyataan dan akan menjadi kenyataan. Hari ini kita bicara soal garis salib, garis pemisah antara hidup dan mati. Nah umat Tuhan, pertanyaannya, mengapa salib adalah garis penentu antara perjanjian lama dan perjanjian baru? Antara mati dan hidup, antara kutuk dan berkat. Salib adalah garis penentu antara apa yang benar di bawah perjanjian lama dan apa yang benar di bawah perjanjian baru. Kita mulai dari sini. Dua keadaan ini umat Tuhan harus dipahami secara seimbang agar kita dapat menikmati manfaat dari pengorbanan Yesus dalam kehidupan kita. Kita harus memahami bahwa perjanjian baru tidak dimulai pada kitab Matius. No. Tetapi perjanjian baru itu dimulai pada kematian Yesus Kristus. Karena perjanjian itu dimulai dengan kematian. Makanya kita lihat ada beberapa pasal-pasal yang sebelum kematian Yesus. Walaupun itu dicatat dalam Matius, tapi itu belum termasuk perjanjian baru. Nanti setelah Yesus mati, atau pada waktu Yesus mati, itu dimulailah perjalanan perjanjian baru. Berakhirnya perjanjian lama. Dimulainya perjanjian baru. Sejak kapan saudara? Sejak kapan? Pada waktu Yesus mati. Pertanyaannya, mengapa Yesus mati? Orang menjawab sederhana. Oh, Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Ya, betul. Dia mati untuk dosa kita. He died for. Itu dia mati untuk dosa. But why? Mengapa dia mati? Itu pertanyaan. Ketika kita berbicara tentang apa yang Yesus alami, mengapa dia mati, kita jarang mendengar bahwa Yesus mati agar dia dapat memperkuat perjanjian baru, karena perjanjian lama sudah tidak berlaku lagi. Kita jarang mendengar. Yang kita dengar, He died for our sin. Dia mati untuk dosa kita. Dia mati untuk dosa kita. Dia mati untuk dosa kita. Kita jarang mendengar dia mati untuk memperkuat janji yang tertulis di dalam perjanjian baru itu. Nah, alasan Yesus mati adalah karena kita tahu jika kita, saya dan saudara memiliki surat wasiat yang akan kita wariskan kepada keturunan kita, kepada anak-anak kita, maka surat wasiat itu tidak akan berlaku sampai kita meninggal. Itu legalitasnya seperti itu. Jadi surat itu mungkin kita taruh di notaris, tapi surat itu, wasiat itu tidak akan berlaku sampai kita mati. Nah, akan sangat brengsek sekali kalau orang tua belum mati, anak pengen mati, saudara kekasih, supaya dapat wasiat itu. Itu moralnya sangat di bawah garis kerendahan, saudara kekasih. Tapi kita paham bahwa surat wasiat yang siapapun pernah bikin sebagai orang tua, itu hanya bisa berlaku kalau pembuat warisan itu sudah mati. Itu alasan utama. Mengapa Yesus mati? Karena Allah kita adalah Allah perjanjian.
Our God is the covenant God. All the promises will not establish and bring the result to our life until He died for the covenant. Perjanjian itu tidak akan berlaku sampai Dia mati untuk perjanjian itu. Barulah saya dan saudara bisa menikmati semua yang ditulis di dalam perjanjian itu. Anda bisa katakan amen? Dengan kata lain, keluarga tidak bisa mendapatkan apa yang ditinggalkan dalam surat wasiat yang terakhir itu sampai pembuat wasiat itu meninggal. Jadi jawabannya jelas. Namun jarang kita dengar orang bicara tentang Yesus mati karena Dia memiliki perjanjian baru yang lebih baik dari perjanjian lama. Jarang. Dan hari-hari ini kita akan sering dengar bahwa Dia mati bukan untuk dosa kita, tapi Dia mati untuk menggenapkan semua janji bagi kita. Dan salah satu janji dari sebanyak janji yang ada, dosa kita diampuni. Pengampunan dosa itu ada dalam butir-butir perjanjian baru. Tapi kebanyakan kita dengar hanya satu titik besar yang kita lihat. Kenapa Yesus mati? Supaya dosa saya diampuni. Ya, karena kita sering berbuat dosa, kita pelanggan dosa, kita manusia berdosa. Jadi enak sekali kita bilang, padahal Yesus bukan mati untuk dosa kita. Dia mati untuk menggenapi perjanjian Allah. Dan di dalam perjanjian itu ada banyak janji. Salah satu janjinya tentang apa, saudara? Pengampunan dosa. Oke? Nah, ini yang harus dipahami. Kalau kita paham ini dengan benar, saudara kekasih, kita akan mengerti lebih jauh. Di dalam Ibrani dikatakan begini. Ibrani 8:13, oleh karena ia berkata tentang perjanjian baru. Katakan perjanjian baru. Ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang sudah dekat pada kemusnahannya. Ya, di mana-mana seperti itu. Jadi ayat ini mengatakan bahwa perjanjian dengan Yesus itu lebih baik dari perjanjian pertama. Dan perjanjian dengan Yesus memiliki janji-janji yang lebih baik. Salah satu janji terbesar, our sin are forgiven. Dosa kita sudah diampuni. Mengaku atau tidak mengaku, Dia mati untuk dosa kita sudah diampuni. Amen. Saudara mesti pegang ini janji ini. Karena Dia tidak tunggu pengakuan kita, tapi Dia melakukan apa yang Dia janji. Sekali lagi, Dia tidak tunggu pengakuan kita, tapi Dia melakukan apa yang Dia janjikan. Karena kalau tunggu pengakuan manusia, masih banyak miliar manusia yang hari ini tidak mengaku Yesus mati. Berarti Dia tidak bisa mati. Dia mati karena penuhi janjinya untuk saya dan saudara. Janji yang lebih baik, yang lebih modern, lebih canggih, yang bisa kita nikmati jauh lebih bebas dari janji pertama atau janji lama. Nah, umat Tuhan, Ibrani 8:13 berbicara tentang apa yang lebih baik, perjanjian yang lebih baik, dengan janji-janji yang lebih baik, yang tidak seorang pun kita dapat peroleh sampai Dia terlebih dahulu mati. Makanya perjanjian baru tidak dimulai dari Matius, bahkan dimulai dari akhir Matius 26 dan seterusnya. Ibrani 9 di dalam pasal ini, tanpa kematian seorang pewaris, maka tidak ada kekuatan yang ditambahkan kepada perjanjian itu. Jadi Yesus kalau Dia tidak mati, maka atau Dia terangkat saja ke surga tanpa mati dan bangkit, maka tetap perjanjian itu tidak berkuasa. Tetap perjanjian lama yang berkuasa atasnya. Sehingga Yesus mati
itu dilembagakan atau Yesus mati untuk melembagakan perjanjian baru, perjanjian yang lebih baik daripada perjanjian lama. Melembagakan itu artinya meresmikan, mensahkan. Ya. Seperti dulu saudara yang kasih, orang berusaha bisnis kecil-kecilan, simpan pinjam uang sebelum merdeka itu saudara yang kasih, lalu dilembagakan menjadi BRI, Bank Rakyat Indonesia. Itu terjadi karena ada orang yang pernah simpan pinjam di rumah, lalu pemerintah lihat, oh ini baik, kita lembagakan aja menjadi Bank Rakyat Indonesia. Dan semua di sini sebagian besar pasti punya rekening BRI. Kalau tidak BRI, beri saja saudara kasih. Oke? Saudara lihat pengertian ya. Jadi kematian Yesus dilembagakan, diresmikan agar seluruh umat manusia, bukan saja bangsa Israel, bukan saja orang Yahudi, keturunan Abraham, tapi semua yang percaya oleh Yesus Kristus, kita termasuk dalam perjanjian yang baru. Amen. Ini harus ditegaskan kepada kita, agar kita mengetahui bahwa apa yang benar di bawah perjanjian yang lama atau perjanjian yang baru, tidak lagi menjadi yang benar di bawah perjanjian yang lebih baik atau perjanjian baru. Jadi apa yang benar di perjanjian lama ketika Yesus mati sudah tidak lagi dipegang sebagai yang benar. Mungkin baik, tapi bukan lagi yang benar. Misalnya perjanjian lama, jangan membunuh. Perintah. Tapi begitu Yesus mati dan bangkit, dia bikin lebih canggih lagi. Siapa yang jengkel seseorang dalam hati, dia sudah membunuh. Oke, saudara lihat Yesus membuat yang lebih sederhana dan kelihatannya ringan, tapi tuntutannya lu jengkel saja dalam hati dengan saudara. Siapa yang membenci saudaranya, dia sudah sama seperti seorang pembunuh. Anda bisa bayangkan, kalau itu dilembagakan maka penjara akan penuh dengan pembunuh. Itu tidak dilembagakan ya saudara kasih, tidak termasuk dalam hukum Indonesia. Siapa yang benci saudara, tangkap masuk penjara. Nah, maka banyak pembenci Jokowi akan masuk saudara kalau dia orang Kristen. Nah, jadi saudara yang kasih, apa yang benar di perjanjian lama tidak lagi menjadi benar di perjanjian baru. Itu baik, membunuh, jangan membunuh. Itu sudah lagi berubah menjadi sebuah hukum yang dimana benci sudah menjadi aturan, itu sudah dikategori pembunuh oleh intern Kristen yang percaya Alkitab, tidak termasuk di KUHP, kitab undang-undang yang kita percaya di Indonesia. Jadi kematian Yesus harus dirayakan, bukan saja dirayakan tapi dinikmati, karena Dia memberi kita perjanjian baru, perjanjian yang lebih baik dengan janji-janji yang lebih. Coba bersama kata perjanjian baru, perjanjian yang baik, bahkan yang lebih baik. Come on. Perjanjian baru yang memberi janji yang baik, bahkan janji yang lebih baik. Amen. Jadi saudara lihat, Alkitab menjanjikan kepada kita. Yesus memberikan perjanjian ini, tapi di dalam perjanjian ini didasarkan atas sebuah korban yang dia kerjakan. Tidak dikerjakan atas sebuah sidang di sorga saja lalu dikirimkan lewat nabi untuk mensahkan. Tapi di sorga diputuskan tuh Yesus datang sebagai manusia. Dan dalam proses itu kematiannya menjadi sesuatu yang diperhitungkan Tuhan untuk bisa membawa penggenapan janji Tuhan yang kita sebut perjanjian yang lebih baik, perjanjian baru. Sekarang apa yang terjadi jika Yesus memberi kita perjanjian baru, tapi kita hidup dalam perjanjian lama? Sederhana saja. Presiden Prabowo, saudara tetap taruh Presiden Soekarno punya foto. Itu artinya saudara apa? Melawan. Saudara tidak mau terima kenyataan. Dan banyak orang Kristen
mereka tidak mendapatkan pemahaman yang benar. Sehingga sudah dalam perjanjian baru, prakteknya apa saudara? Perjanjian lama. Lalu mereka mohon ampun dosa. Yesus bilang, bukan karena aku tidak mengampuni sehingga kamu miskin, merana, susah dan sakit dan berbagai macam persoalan datang. Cuman kamu salah mempraktekkan. Yang sudah bukan undang-undang, kamu mengundangkan dirimu sendiri. Taurat sudah selesai, hukum yang lama sudah selesai, tapi kamu masih bawa-bawa. Dengan kata lain, kematiannya tidak akan berarti apa-apa jika kita menjalankan perjanjian lama ketika perjanjian baru sudah ada. Darahnya, kematiannya, kebangkitannya tidak membawa faedah apapun kepada kita karena kita menjalankan perjanjian lama, perjanjian yang sudah usang, yang tidak berlaku lagi karena sudah ada yang menggantikannya. Ini sangat penting. Jadi Yesus mati supaya kita bebas dari kewajiban. Saudara garis bawahi kewajiban perjanjian lama. Dan supaya kita sekarang. Kapan saudara? Kapan? Sekarang. Kalau saudara hidup 50 tahun yang lalu. 50 tahun yang lalu itu disebut kapan? Sekarang. Oke. Nah, kita lanjutkan dari tulisan itu. Jadi Yesus mati supaya kita disebut dari kewajiban kita yang pertama. Yaitu perjanjian lama. Dan supaya sekarang kita dapat menjalankan perjanjian baru ini. Ada hal-hal yang perlu kita jalankan di dalam perjanjian baru ini. Dan ada hal-hal yang dijanjikan kepada kita. Bila kita jalankan, maka kita akan mendapatkan faedah dari perjanjian itu. Jadi keselamatan itu bersifat anugerah memberikan kepada kita. Kita menerima keselamatan. Tapi untuk menikmati perjanjian baru yang Tuhan berikan kepada kita, ada bagian yang harus kita lakukan. Kewajiban perjanjian lama sudah berakhir, tetapi masih ada tanggung jawab kita untuk meresponi perjanjian baru yang Tuhan berikan kepada kita. Kewajiban berakhir untuk mentaati, tapi tanggung jawab untuk meresponi janji itu. Kalau Anda berjanji dengan seseorang, kita ketemu di sini jam 7. Perjanjian itu menjadi syarat. Jam 7 itu menjadi syarat. Kalau Anda tidak datang jam 7 di situ, Anda tidak mendapatkan emas yang dia bawa untuk Anda. Banyak orang tidak mendapat berkat-berkat yang Tuhan janjikan di dalam perjanjian baru. Karena Tuhan berada di sana menantinya. Tapi dia sibuk menjalankan perjanjian lama. Salah arah. Makanya mereka bertahun-tahun menjadi Kristen. Mereka pikir agama semua sama. Menikah bebas saja. Saya Kristen menikah dengan Hindu, Buddha, Islam. Campur aja gak ada masalah. Bagi mereka gak ada masalah. Karena mereka memang sudah salah jalan. Tapi bagi kita yang mengerti, kita mulai sadar bahwa perjanjian baru yang diberikan kepada kita harus ada tanggung jawab untuk meresponinya. Nah, nanti ke depan kita akan bicara banyak tanggung jawab kita untuk menikmati perjanjian baru. Saudara udah ganti nomor baru, tapi kalau saudara tidak aktifkan HP saudara, nomor itu gak berguna. Banyak orang Kristen pasif. Yesus mati. Dia miskin supaya kamu menjadi ya. Tapi dia tidak bermaksud untuk menikmatinya. Dia udah nomor barunya udah ada, cuman dia masih offline. Saudara yang ngasih. Nah banyak Kristen offline. Bilang kiri kanan, online. Ya, jangan offline terus saudara yang ngasih. Online, biar Anda bisa download semua janji-janji itu masuk ke dalam kehidupan saya dan saudara. Nah satu persoalan sekarang ini saudara kasih, kita yang hidup di old fashion, yang hidup di zaman tua ini tidak bisa berjalan dengan keadaan sekarang. Sehingga banyak orang tua bilang, nak tolong download untuk apa-apain. Kenapa?
Papa udah tua nggak bisa bikin apa-apa. Jadi anak muda, mau apa? Panggil anak muda. Tolong bikin ini, saudara kasih ya. Nah, banyak gereja Tuhan atau orang percaya kalau tidak waspada, mereka menjadi Kristen old fashion, Kristen gaya lama sehingga tidak bisa download. Dia punya telepon canggih tapi hanya bisa SMS dan panggilan saja, saudara kasih. Itulah sebabnya kita harus diajarkan supaya kita bisa menikmati semua janji Tuhan. Yang rindu katakan amin. Nah, saya mengajarkan kepada kita semua agar kita menjadi penikmat-penikmat dari korban Kristus yang canggih untuk saya dan saudara. Amen. Nah, umat Tuhan, kita tidak bisa mengambil sedikit dari yang lama dan mencampurnya dengan sedikit dari yang baru. Nggak bisa berhasil. Kawin campur, nggak bisa. Saudara kasih. Orang menikah sama Kristen aja masih repot, saudara kasih. Apalagi menikah yang bukan Kristen dengan Kristen. Yang sama Kristen lahir baru aja extra jos masih ada, saudara kasih ya. Apalagi yang di luar Kristen lebih itu udah nggak dijamin. Saya nggak jamin karena di luar perjanjian. Itu bicara soal pernikahan. Belum lagi bicara soal dan lain-lain. Jadi kita nggak bisa campur, saudara. Baik pernikahan campur maupun juga membangun sistem kepercayaan yang campur, saudara kasih. Jadi kalau ada 5 orang, papa mama, papa Kristen, mama Kristen, anak Hindu satu Buddha satu Konghucu, saudara kasih. Wih, itu demokrasi. Ya demokrasi, tapi tidak alkitabiah, karena tidak seperjanjian. Oke? Nah, kita tidak dipanggil untuk berdemokrasi saja, tapi kita dipanggil untuk menjadi percaya apa yang Yesus kerjakan untuk kita. Ada yang bilang amin, saudara? Yes. Jadi salib, saudara perhatikan, jika salib membuat perbedaan dan salib adalah garis yang menentukan, kita lihat apa yang dikatakan sebelum, katakan sebelum salib. Lalu kita akan bandingkan dengan apa yang dikatakan sesudah salib. Oke, sekarang hari ini kita akan bahas 3 ayat. Tadi mengapa Yesus mati, udah jelas, supaya perjanjian baru itu dilembagakan. Yang kedua kita bahas yaitu sebelum salib. Nah umat Tuhan, kalau kita mengerti ini, maka sebelum penyaliban, orang Israel mereka diberkati karena mereka mentaati hukum. Ya. Tetapi di dalam perjanjian baru itu berbeda. Jadi sebelum penyaliban mereka diberkati hanya ketika mereka taat. Sehingga di bawah perjanjian lama kita harus taat agar diberkati. Diberkati karena ketaatan. Itu di dalam perjanjian lama. Kalau kamu tidak taat, lawan dari kutuk, lawan dari berkat, yaitu kutuk. Itu udah pasti. Jadi di bawah perjanjian lama itu kita dikutuk kalau kita tidak taat. Kegagalan akan membawa kefatalan yang membuat manusia terus mengalami itu. Nah di dalam Ulangan dikatakan begini, Ulangan 11 ayat 26. Baca bersama saya 2, 3. Lihatlah, aku menghadapkan kepadamu. Kapan? Hari ini apa? Berkat dan kutuk. 27. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Kapan? Hari ini. Ayat 28. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu. Kapan? Pada hari ini. Dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Bapak Ibu umat Tuhan, saudara-saudara, inilah kebenaran yang ada dalam perjanjian lama atau perjanjian yang pertama. Kebenaran ini hari ini masih terus disebarluaskan, diviralkan, saudara yang kasih. Sehingga orang tidak memaknai pengorbanan Kristus secara total, tapi campur. Sambil saya taat perjanjian lama,
saya taat perjanjian baru, Anda tidak bisa menikmati karena perjanjian itu diberikan kepada mereka yang total percaya apa yang Yesus kerjakan bagi mereka, bukan campur. Nah, umat Tuhan, kita semua telah diajarkan dari tahun ke tahun, sehingga pergumulan demi pergumulan kita alami, yaitu saya mesti taat, saya mesti taat, saya mesti taat, saya mesti lakukan aturan ini, lakukan. Wah, celaka, aku terkutuk lagi karena gagal, saya gagal. Nah, ini bertahun-tahun membuat hati nurani perasaan manusia, hati nurani dan perasaan manusia terbiasa untuk merasa gagal, merasa tidak berdaya. Sehingga ketika ditawarkan janji perjanjian baru, mereka lebih banyak merasa perjanjian lama lebih baik. Contoh yang paling sederhana. Kalau kita di Indonesia mau bikin apa-apa, atau mungkin bukan di ini, tapi kebanyakan kita, mungkin di luar negeri ada juga, tapi kebanyakan kita mau bikin apa-apa, kita tidak terbiasa memikirkan keselamatan. Betul ya saudara? Nanti udah kena potong tangan apa semua baru, oh salah. Ya, saya beli sarung tangan anti potong, tapi saya simpan di dalam, saya pakai. Nah sudah kena potong jari, aduh. Kenapa? Karena sudah terbiasa memperlengkapi diri memakai sarung tangan keselamatan itu atau pakai helm itu. Nanti kalau kepala udah pijat, aduh helm ada gantung di rumah. Sementara kepalanya ada rumah sakit. Nah, saudara lihat? Karena sudah terbiasa kita melakukan yang lama, sehingga datang yang baru, keselamatan yang gratis, yang enak punya, kita tidak terbiasa. Akibatnya korban terus gagal. Padahal kita sudah tebus. Oke, nanti kita akan sampai ke sana. Jadi umat Tuhan, mulai hari ini saya mau mendeklarasikan dan menetapkan bahwa Anda dan saya sudah bebas dari perjanjian lama. Amen. Katakan saya bebas, come on. Hati nurani kita harus benar-benar bebas. Coba kata saya bebas. Hati nurani saya bersih. Amen. Saudara yang kasih, Alkitab mengajarkan kepada kita untuk kita meresponi bukan lagi dengan perasaan yang menghasilkan kebiasaan, tapi kita meresponi karena kenyataan fakta bahwa Yesus telah melakukannya untuk saya dan saudara. Jadi perasaanmu mau bilang apa nggak peduli, yang saya percaya yang Yesus kerjakan. Itulah yang terjadi di bawah perjanjian yang pertama. Apakah ada perubahan? Apakah ada sesuatu yang berbeda sekarang setelah Yesus mati? Waktu dia menumpahkan darahnya dan memberi kita perjanjian baru. Setelah penyaliban Yesus, kita diberkati bukan karena tindakan kita. Kita diberkati dalam perjanjian baru bukan karena kinerja atau usaha kita, tapi karena kita adalah orang-orang tebusannya. Katakan, saya diberkati karena ditebus. Ini harus kita terus tiap pagi bangun sebelum tidur, saudara berkata, I'm redeemed. Katakan, saya ditebus. Nah, lihat di cermin sebelum gosok gigi, bilang apa? Kalau tidak, saudara kayak nggak sih? Kita di dalam perjanjian baru, tapi prakteknya perjanjian lama. Kita berperkara dengan undang-undang yang tidak legal. Undang-undang yang ilegal. Undang-undang yang sudah kadaluarsa. Bapak Ibu lihat. Di dalam Galatia sangat jelas. Galatia 3:13. Kita baca 2-3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum. Kita nama ganti saudara masing-masing. Kristus telah menebus VLC dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena VLC. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Di sini
Mungkin kesekian puluh atau ratus atau ribu kali kita mendengar ayat ini. Tapi ayat ini harus benar-benar dibukakan kepada kita, amen. Agar kita memahami bahwa Kristus sudah mengerjakan bagi saya dan saudara dengan tergantung di atas kayu salib. Katakan, Yesus menjadi kutuk supaya bebas. Come on. Yes. Karena dikatakan terkutuklah orang. Nah, saya dan saudara belum pernah ada di sana. Tapi Yesus sudah ada di sana. Supaya saya dan saudara ada di sini menikmati berkatnya. Amen. Nah, umat Tuhan, kita tidak diberkati hari ini karena ketaatan kita kepada perintah hukum Taurat. Kita diberkati hari ini karena iman kita kepada karya Kristus di atas kayu salib. Amen. Nah, salah satu tanggung jawab kita, bahkan kewajiban perjanjian baru, saya sebut kewajiban perjanjian baru, yaitu percaya. Percaya saja. Apa saudara? Percaya saja. Dengan percaya saja apa yang menjadi karya Kristus, dia sudah terkutuk untuk saya dan saudara. Maka percayalah, kutukan apapun tidak lagi akan kena saudara. Banyak orang Kristen masih percaya. Saya punya nenek begini, kakek begini, itu. Kakek punya kakek buyut. Nenek oyang, opo oyang, tak goyang. Ada dosa ini. Jadi hari ini dia bilang, saudara kayak gak sih, saya ini turunannya masih begini-begini. Jadi dia sudah ada di dalam perjanjian baru, tapi masih percaya bahwa warisan dosanya itu masih dia bawa. Kalau Anda percaya Yesus sudah mati menjadi terkutuk, tidak ada kutukan apapun lagi. No more condemnation, tidak ada lagi penghukuman apapun lagi. Karena dia bilang, tentu saja di dalam perjanjian baru, kita hidup dengan arahan Roh Kudus, saudara kekasih. Hidup dengan apa, saudara? Arahan Roh Kudus. Jika Roh Kudus menyuruh kita untuk pergi ke kiri, kita harus ke kiri. Ke kanan, kita ke kanan. Mengampuni, memberi. Jadi saudara kekasih, konteks dalam banyak hal, termasuk berdoa, memberi, mengampuni, dan semua sistem di dalam perjanjian lama. Bahkan perpuluhan pun itu dalam perjanjian lama sebenarnya. Tapi itu baik. Kalau perpuluhan aja kita nggak bisa berikan, bagaimana lebih banyak? Itu baik memang. Mungkin saudara akan dikagetin. Ini orang diberkati jangan dikasih 5%. Ya, tidak ada masalah. Karena di dalam perjanjian baru, respon iman. Amin saudara. Amin. Karena hati nurani kita udah terbiasa perpuluhan. Kalau tidak perpuluhan dosa, nanti celana seragam bisa karena seragam di DPR bisa terbakar karena tidak kasih perpuluhan. Saudara. No, nggak ada begitu. Hanya kita sudah terlatih begitu aja. Padahal memberi persepuluhan itu bukan berakhir. Ada orang beri perpuluhan tapi kurang terus. Kenapa? Karena kredit lebih banyak di luar. Kasih perpuluhan habis, sisa 90% bayar utang. Lalu makan kosong. Lalu Tuhan, kenapa saya kasih perpuluhan, saya lapar. Tuhan bilang, perpuluhan sudah betul, manajemennya yang salah. Tidak ada yang bilang amin. Jadi saudara kekasih, kita mesti belajar meresponi. Nah, tuntunan Roh Kudus inilah saudara kekasih. Ingat, Roh Kudus tidak pernah membawa kita turun. Roh Kudus selalu membawa kita naik ke atas. Supaya masuk surga, saudara kekasih. Intinya dia membawa kita kepada level yang lebih tinggi. Amin. Roh Kudus tidak pernah membawa kita menuju kepada kehancuran. Tapi dia membawa kita dari kehancuran keluar kepada pemulihan. Katakan amin. Jadi ketaatan kepada Roh Kudus. Nah ini saudara kekasih yang harus kita viralkan terus. Jadi Kristus telah menebus kita. Kata ditebus itu berarti dibebaskan. Katakan saya bebas, come on. Saudara jangan percaya lagi yang lain-lain. Saudara jangan percaya yang lain-lain. Percaya bahwa saya sudah bebas. Amen. Seringkali saudara kasih dari mimbar ini diajarkan hal yang legalistik perjanjian lama yang membuat jemaat merasa tersihir, saudara kasih.
Kalau dilakukan ini berdosa, dilakukan berdosa, dilakukan berdosa. Akibatnya apa? Orang lakukan sesuatu karena takut dosa. Pada dosa sudah diselesaikan. Haleluya. Kristus menebus kita dengan menjadi korban pendamaian. Ia membebaskan kita. Ia membebaskan kita melalui apa, saudara? Melalui apa? Tebusan yang dibayarkan. Makanya kenapa ada transaksi penjualan Yesus melalui Yudas. Itu berbicara soal dia membayar dosa-dosa kita. Amen. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat yang akan kita terima karena kita tidak mentaati perintah itu. Ingat apa yang barusan saja kita bahas. Bahwa kita sudah dibebaskan. Amen. Saudara mesti katakan itu. Katakan, saya sudah dibebaskan. Selalu ingat terus. Kenapa? Kalau kita tidak mengingatkan diri kita sendiri, maka Taurat itu ibarat sengat. Taurat itu saudara ibarat aliran listrik yang terbuka. Saya dapat tulis. Saudara tahu kalau listrik yang terbuka dia bilang apa? Jangan dekat-dekat, tegangan tinggi. Sentuh, kena, mati. Nah banyak orang saudara yang ngasih, Taurat itu masih menyengat mereka, kuasa dosa. Menyengat mereka, sentuh mereka terus, sentuh mereka terus. Dia rasa bersih kalau perjamuan, habis perjamuan sudah tidak lagi bersih, saudara yang ngasih. Nah, jadi jika Kristus membebaskan kita dari kutuk Taurat, maka kita dibebaskan dari apa yang baru saja kita baca. Tuntutan itu. Amen. Galatia 3:14 dikatakan begini. Bersama saya kita baca 2-3. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh. Kenapa roh? Karena Roh Kudus sebagai eksekutor. Roh Kudus adalah pelaksana penggenapan janji Allah. Janji Tuhan tidak bisa digenapi tanpa pengurapan Roh Kudus. Pengurapan itu ada di dalam kita dan di atas kita. Amen. Di dalam kita agar kita bertumbuh, di atas kita supaya kita membebaskan orang lain. Katakan amen. Dan kalau orang tolak pekerjaan Roh Kudus, bahasa roh apa itu? Setan. Awas roh katak, awas roh kuda, awas roh sesat. Orang lebih tahu sesat. Padahal sesat itu asalnya dari kebenaran. Kalau kebenaran pasti menghasilkan kesesatan karena orang bisa palsukan. Tapi orang bombardir dengan sesat. Tunjuk mana sesat? Enggak ada. Karena dia sudah sesat. Saudara yang kasih. Sehingga dia tidak mampu menunjukkan orang lain yang sesat. Saudara lihat. Yesus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat. Di dalam berkat itu ada janji. Katakan dalam berkat ada janji. Come on. Yes. Janji Tuhan kepada Abraham. Siapa yang mengutuk engkau, engkau akan dikutuk. Siapa yang memberkati engkau, akan diberkati. Itu masih legal sampai hari ini. Dan perjanjian-perjanjian yang dia berikan kepada keturunan Abraham, saudara lihat, itu masih tergenapi sampai hari ini. Di dalam Kristus semua janji yang diberikan kepada ini adalah sebuah revolusi pemahaman yang harus orang Kristen alami ini. Perhatikan, setelah salib berkat itu datang melalui Yesus. Katakan, setelah salib berkat itu datang melalui Yesus. Come on. Setelah salib berkat itu datang melalui Yesus. Haleluya. Saudara jawab pertanyaan saya. Berkat itu datang kapan? Setelah salib. Begitu salib itu datang, berkat itu telah. Ini yang disebut Yesus titik antara kutuk dan berkat. Haleluya. Kematian dan kehidupan. Kegagalan dan keberhasilan. Amen. Jadi berkat itu datang dalam perjanjian baru. Yaitu berkat bukan karena kita taat. Tapi karena ketaatan Kristus. Haleluya. Yesus sudah taat untuk saya dan saudara. Amen. Yang perlu kita lakukan itu kita belajar untuk berjalan seperti Yesus berjalan. Amen. Nah umat Tuhan, perbedaan Kristen dengan agama lain, yaitu kalau agama lain mungkin ada filosofi tertentu. Tapi kalau kekristenan, kehidupan Yesus yang dibagikan kepada saya dan saudara.
Tidak ada agama di dunia yang berkata Tuhannya tinggal di dalam engkau dan Tuhannya itu tinggal di dalam. Hanya kekristenan yang berkata Tuhan tinggal di dalam aku dan aku di dalam Tuhan. Agama lain tidak ada. Kenapa? Karena Kristus adalah the real God to be man. Allah yang menjadi manusia agar diam di tengah-tengah kita. Dan waktu dia mati dan bangkit, Roh Kudus datang agar dia hidup senantiasa dalam saya dan saudara. Amen. Jadi di bawah perjanjian baru kita diberkati karena apa? Yesus dan iman kita kepadanya. Di bawah perjanjian lama kita diberkati karena mentaati hukum Taurat. Yakobus bilang begini, Yakobus 2:10, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, apa yang terjadi? Ia bersalah. Berapa banyak orang Kristen yang memahami ini? Kalau kita bicara di luar Kristen, saudara kekasih, ya. Berapa banyak orang Kristen yang memahami ini? Bahwa kamu sudah taat semuanya. Begitu jengkel sedikit langsung saudara kekasih, amblas semuanya. Oh haleluya. Bilang kiri kanan, bersyukur buat salib Yesus. Come on. Amen. Kita bersyukur. Thank you Lord for your cross. Thank you Jesus for your cross. Haleluya. Amen. Nah umat Tuhan, sangat jelas Yakobus bilang, itu mustahil untuk manusia bisa sempurna melakukan Taurat. Karena Taurat adalah cermin kegagalan menurut versi saya. Jadi kalau mau lihat kegagalan kamu, bercerminlah pada Taurat. Maka pasti kamu tidak sama seperti yang diminta. Menurut pengertian saya, Taurat adalah cermin kegagalan. Jadi kalau mau bercermin soal kegagalan, lihatlah Taurat. Maka hidupmu penuh dengan kegagalan. Tapi kalau mau lihat keberhasilan, bercermin pada Yesus. Karena dia menjadi dosa supaya engkau dibenarkan. Dia menjadi terkutuk supaya engkau diberkati. Dia menanggung penyakit kamu supaya kamu sehat walafiat. Katakan amin. Nah umat Tuhan, ini harus menjadi sebuah revolusi dalam hidup kita. Perubahan total, bukan sedikit-sedikit ya, pelan-pelan. No, pelan-pelan. Harus radikal, amen. Kalau tidak saudara kekasih, kita menang di umur panjang, tapi minus dalam menikmati janji. Apa artinya umur 80-90 tahun tapi minus janji? Lebih baik umur 20 tahun mati, tapi semua janji Tuhan dia genapi, amen. Setelah penyaliban kita diberkati bukan karena tindakan kita, tetapi karena kita adalah orang tebusannya. Katakan, saya adalah orang tebusan. Ini yang saudara bawa ini baik-baik. Roma 8:4 ayat yang ke-8. Baca 2-3 mulai. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Manusia ganti nama kita masing-masing. Berbahagialah VLC yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Ini kata ditulis oleh Daud. Lalu dalam perjanjian baru pembawaan roh oleh Rasul Paulus. Dia menulis dalam kitab Roma ini. Dalam perjanjian lama dosa kita diperhitungkan terhadap kita sampai pada titik di mana kita dikutuk karena ketidaktaatan kita. Namun dalam perjanjian baru dia berkata, aku tidak akan memperhitungkan dosa-dosamu. Aku tidak akan memperhitungkan atau mendakwakan dosa-dosamu kepadamu. Saudara lihat, inilah perbedaan. Ini perbedaan yang Tuhan. Jadi kita harus benar-benar memisahkan apa yang benar dalam perjanjian lama dan apa yang benar dalam perjanjian baru, bahwa Yesus mati supaya kamu dapat memiliki perjanjian baru. Katakan amin. Ini yang harus benar-benar ada pemisahan antara biru dan merah, saudara kekasih. Jelas tidak boleh campur. Kalau biru dan merah karena itu orangnya, saudara kekasih. Sebelum penyaliban, Tuhan itu jauh dan tidak dapat didekati manusia. Keluaran 19 ayat 12, sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling. Sambil berkata, jagalah baik-baik,
Jangan kamu mendekati gunung itu atau kena pada kakinya. Sebab siapapun yang kena pada gunung itu, dekat gunung Tuhan aja nggak boleh, saudaranya guys. Nah, ini yang terjadi di dalam perjanjian lama. Sekarang dalam perjanjian baru apa yang terjadi? Ketika Yesus mati, Efesus menulis begini. Efesus 2 ayat 13. Bisa baca juga bersama saya. Tetapi sekarang, kapan? Sekarang di dalam Kristus Yesus kamu ganti namamu, Filce, yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh sudah lihat. Kenapa darah Yesus berkuasa? Begitu saudara kenakan darah Yesus, penyakit datang berurusan dengan darah Yesus. Kemiskinan datang berurusan dengan darah Yesus. Musuh datang berurusan dengan darah Yesus. Masih ingat? Waktu darah Yesus sudah sepalang pintu orang Israel, musuh lewat. Waktu darah Yesus dikenakan pada usaha saudara, hidup saudara, kesehatan saudara, darah itu membawa kehidupan. Lihat. Darah itu menjadi, jadi dengan darah Yesus tanpa pujian penyembahan kita bisa memeluk Tuhan. Karena kita langsung dekat dengan Tuhan. Jadi bukan saja sumber air sudah dekat, sumber persekutuan sudah dekat. Kita telah dibawa dekat oleh darah Yesus. Karena darah Yesus kita telah dibawa dekat kepada Allah yang dalam perjanjian lama tidak dapat didekati. Efesus 2 ayat 14. Karena dia lah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan dua pihak yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Haleluya. Itulah sebabnya kalau orang susah, orang miskin, orang sakit, orang mengalami berbagai macam kehidupan yang sangat mengenaskan dalam hidup ini, lalu dia bilang, kenapa saya ikut Tuhan tapi saya masih begini? Dengar saudara yang kasih, Tuhan tidak bermusuhan dengan saya dan saudara lain. Tidak ada permusuhan. Amen. Jadi jangan pernah bawa-bawa Tuhan, bahwa ini Tuhan punya tuntutan. Lalu orang bilang, kenapa? Itu kan di Amerika Serikat sana, di tempat Beverly Hills ataupun di mana tuh tempat-tempat yang terkenal tuh kemarin saudara kasih terbakar habis itu karena orang they forget to thank God, they thank to parents, karena mereka terima kasih kepada orang tua, terima kasih kepada produser film membuat mereka lupa terima kasih kepada Tuhan, makanya Tuhan marah. Dengar umat Tuhan, Tuhan itu tidak perlu terima kasih dari manusia. Manusia yang perlu berterima kasih kepada Tuhan. Kalau manusia tidak berterima kasih kepada Tuhan, dia menyalahi hukum alam. Dia meninggalkan Tuhan. Nah kalau dia meninggalkan Tuhan, persoalannya kamu tanggung sendiri. Jadi saudara yang kasih, saya percaya kasih Tuhan terlalu besar untuk membawa manusia kembali kepada kebenaran. Amen. Sekarang begini, kalau Tuhan menghukum manusia setelah Yesus menanggung penghukuman untuk manusia, itu Tuhan melawan korban Yesus atau Tuhan mendukung? Melawan. Kenapa? Katanya Yesus berkorban supaya manusia selamat. Kenapa Tuhan masih marah-marah lagi? Manusia celaka dan binasa karena salah menggunakan pilihan mereka sendiri. Makanya ada tulis, wrong way go back. Saudara yang kasih, salah jalan kembali karena Yesus jalan kebenaran dan hidup. Amen. Jadi prinsip kalau pemikiran saya adalah manusia menyiksa dirinya sendiri dengan salah memilih. Kesombongan itu datang melanda mereka. Dan mereka mulai lupa kalau Tuhan yang menyebabkan segala hal terjadi. Sehingga akibatnya dengan salah memilih mereka meninggal. Makanya tadi katakan mereka meninggalkan Tuhan sumber air. Atau mereka meninggalkan Allah yang hidup. Dan menyembah Allah lain yang mereka tidak kenal. Kita tutup dalam Efesus 2 ayat 15 sampai dengan 16. Dikatakan 15 dulu. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan dengan dan untuk apa? Menciptakan kedua menjadi satu manusia baru dalam dirinya, dengan itu mengadakan damai sejahtera. Taruh tangan dari sekalian, saya manusia baru, damai dengan Allah selalu. Nah, katakan amin.
Jadi kalau Anda masih rasa terkutuk, Anda belum mengalami karya Kristus. Amin. Anda masih berada dalam korban perjanjian lama. Tuntutan perjanjian lama yang harusnya sudah selesai. Paulus bilang, dia telah membatalkan Taurat dan tuntutannya. Makanya dalam Alkitab, orang yang kikir saja tidak masuk surga. Lebih berat toh? Tapi dengar, Yesus berkemurahan supaya kita jangan kikir lagi. Efesus 2 ayat 16. Efesus 2 16, baca bersama saya. Dan untuk memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib. Saudara, di salib saya dan saudara didamaikan. Di salib permusuhan dengan penyakit dibereskan. Jangan bilang ini mah main musuh saya. No, Tuhan sudah bereskan kamu. Mah tidak musuhi kamu lagi. Dia serang pohon pisang. Amen. Karena kamu ditebus. Amen. Jangan bawa-bawa penyakitmu lagi, saudara yang kasih. Amen. Dengar, kita tidak sakit, bukan berarti tidak bisa sakit. Kita tidak mati, bukan berarti tidak bisa mati. Kita bisa sakit kalau kita memilih apa yang kita makan. Kita bisa mati kalau lihat trek dari sana kita jalan lurus, saudara. Padahal kita tidak bisa mati. Dalam Kristus ada kehidupan. Amen. Permusuhan itu sudah dibebaskan. Itulah sebabnya hari ini saya nyatakan dan tetapkan, VLC, kamu sekalian sudah dibebaskan dari segala tuntutan. Katakan, I'm free, come on. Yes, saudara lihat, ini yang menjadi kenyataan kita. Jadi kita merayakan bukan pada hari tertentu, kita merayakan setiap hari korban Kristus bagi saya dan saudara. Amen. Dia melenyapkan perseteruan pada salib itu. Salib Kristus memperdamaikan dan memulihkan kembali hubungan Allah dan manusia ke dalam keselarasan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib sesudah ia membunuh perseteruan itu. Dan ia datang memberitakan kedamaian yang penuh dengan kesejahteraan kepada kita yang jauh sekarang menjadi dekat. Umat Tuhan, clear dari firman Allah kepada kita sangat jelas bahwa Yesus adalah titik antara kebenaran perjanjian lama datang kepada perjanjian baru. Dan puji Tuhan, ketika kita berdiri hari ini di depan hadirat Tuhan, Anda dan saya adalah pemilik dari perjanjian baru itu. Anda dan saya bukan orang asing. Anda dan saya, kita bukan lagi orang asing. Amen. Umat Tuhan dengar, saya dan saudara bukan lagi orang asing. Amen. Tapi kita adalah keturunan asli dari Allah. Amen. Karena perjanjian baru itu telah disahkan melalui salib Yesus. Amen. Melalui salib Yesus perseteruan itu dihilangkan. Dan kau hari ini pulang dengan kemerdekaan, pulang dengan keberkatan, pulang dengan kemakmuran, pulang dengan damai sejahtera, pulang dengan sukacita. Amen. Dimanapun saudara berada hari ini, dengar baik-baik. Anda adalah orang bebas. Haleluya. You are free man. Engkau orang bebas. Setiap perasaan-perasaan, kebiasaan-kebiasaan di alam bawah sadar yang seringkali membuat kami merasa terkutuk, merasa tidak berhasil karena belum sempurna, merasa tidak berhasil karena belum bisa membaca Alkitab dengan baik, merasa belum berhasil karena belum bisa membawa persembahan dengan baik, merasa berhasil karena belum bisa melayani dengan baik, dan berbagai macam perasaan-perasaan tuntutan dari perjanjian lama. Dari perjanjian lama, tuntutan-tuntutan yang membekas dalam alam bawah sadar kita, yang membekas dalam hati nurani. Hari ini saya hapuskan oleh darah Yesus. Amen. Clear dalam nama Yesus. Amen. Saya nyatakan dan tetapkan bahwa hati nurani kami menjadi bersih oleh darah Yesus. Amen. Tidak lagi tuntutan-tuntutan. Tidak ada lagi paksaan-paksaan. Tidak ada lagi permusuhan antara kita dengan Tuhan. Saya nyatakan dan tetapkan bahwa VLC adalah orang-orang yang melayani Allah tanpa tuntutan.
Kami belajar berjalan mengikuti Roh Kudus. Amin. Roh Kudus pimpin kami hari ini, Roh Kudus. Bawa kami. Haleluya. Come on. Mulai hari ini saudara kekasih, lihat hidupmu dan katakan engkau diberkati. Amen. Lihat usahamu dan katakan engkau diberkati. Lihat keturunan dan katakan engkau diberkati. Amen. Senantiasa memandang saudara bahwa kita sudah bebas dan diberkati. Amen. Percayalah setiap pergumulan kita, salib sudah bereskan. Amen.